Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fadlul ilmi 'alal mal, keutamanya ilmu daripada harta. Keutamaannya ilmu daripada harta. Wa an suddi annahu, sesungguhnya qala, berkata siapa Imam As-Suddi, al-ilmu utawi ilmu afdal itu lebih utama min kunuzid dunya, daripada gedung-gedungnya dunia. Wa innaha, maka sesungguhnya kunuzid dunya, gedung-gedung dunia, tangqadi itu menjadi habis, apa kunuziz dunya ma'al infaqi, beserta diinfakkan. Bedanya ya, kalau punya harta, harta itu habis kalau diinfakkan. Wal ilmu, dan utawi ilmu yazdadu itu bertambah-tambah apa ilmu, bil infaqi, dengan diinfakkan. Ilmu kalau diinfakkan, diberikan untuk ngajarkan, untuk ngajar ngaji, maka ilmu justru akan bertambah-tambah. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu, wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu yahfadu, menjaga apa ilmu ahlahu, pada ahlinya ilmu, min kulli afatin, dari setiap afat. Setiap afat, balak dan musibah. Ya, yahfadu ahlahu min kulli afat. Afat, balak dan musibah. Afat itu ya semacam balak ya. Kalau punya ilmu, kita akan dilindungi dari balak musibah. Tapi wal malu, dan utai harta, yuqi'u, menjatuhkan apa mal, yuqi'u menjatuhkan, yuqi'uha menjatuhkan, yuqi'u menjatuhkan apa mal, yuqi'uha menjatuhkan mal min fil afati, justru harta ini menjatuhkan kepada balak dan musibah. Wa inna masalul ilmi, dan sesungguhnya perumpamanya ilmu itu kamasalis sirat, itu seperti umpamanya lampu alat thoriqi, di atas jalan. Yaktabisu, yang mengambil, wayastafidu, dan mengambil faidah, min dau'ihi, daripada cahayanya ilmu, cahayanya sirat. Siapa az-zahib, orang yang berangkat, wal ja'i, dan yang datang. Wala yang kusu, dan tidak berkurang apa ilmu aslan sama sekali. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anan nasa, sesungguhnya manusia, ikhtalafu, berselisih siapa mereka. Wa'lam, dan ketahuilah siapa kamu, anan nasa, sesungguhnya manusia, ikhtalafu, berselisih siapa mereka, fil ilmi wal mal, di dalam ilmu dan harta. Qala, berkata siapa ba'dun, sebagian ulama, al ilmu utawi ilmu, afdalu, itu lebih utama, minal mali, daripada harta. Wa qala, dan berkata siapa al-akhar, orang lain, al malu utawi harta, afdal, itu lebih utama, minal ilmi, daripada ilmu. Fatanaza'u, maka berselisih siapa mereka, fihi, di dalam ini perkara.
Ini mazkur ya, mazkur itu perselisihan mana yang lebih utama, ilmu atau mal ini. Hatta ba'asu, sehingga mengirim siapa mereka, hatta ba'asu, sehingga utusan siapa mereka, ono bisa ila Abdullah bin Abbas, pada Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah. Radhiyallahu, semoga memberikan ridha siapa Allah anhuma pada keduanya. Rasulan pada utusan, rasulan pada utusan, lias ala, supaya tanya siapa rasulhu kepada Abdullah bin Abbas. Lias ala, supaya bertanya siapa rasul utusan hu kepada Abdullah bin Abbas. Lias ala, supaya bertanya siapa rasul hu kepada Abdullah bin Abbas. Anda nikah daripada itu semuanya. Fadhahaba, maka berangkat siapa rasul. Rasul itu utusan. Fadhahaba, maka berangkat siapa rasul ilaihi, kepada Abdullah bin Abbas. Fadhahaba, maka berangkat siapa rasul ilaihi, kepada Abdullah bin Abbas. Wasa'ala, dan bertanya siapa Abdullah bin Abbas. Wasa'ala, dan bertanya siapa rasulhu kepada Abdullah bin Abbas. Wasa'ala, dan bertanya siapa rasulhu pada Abdullah bin Abbas. Faqala, maka berkata siapa Abdullah bin Abbas. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, i'lam, ketahuilah siapa kamu, anna lil ilmi, sesungguhnya bagi ilmu itu sarafan, itu ada kemuliaan, alal mali, dibandingkan atau atas harta. Ketahuilah ilmu itu lebih mulia, ada kemuliaan yang melampaui daripada harta, min sab'ati aujuhin, daripada 7 beberapa macam, 7 daripada wajah. Jadi ada 7 alasan. Ada 7 alasan ilmu lebih utama daripada harta. Ihdaha, pertamanya sab'ah, pertamanya sab'ah, annal ilma, pertama ya, ilmu itu lebih utama dari harta. Annal ilma, sesungguhnya ilmu, mirasul anbiya, itu warisnya nabi, warisnya para nabi-nabi. Wal malu, dan utawi harta, mirasul fara'inati wal asqiyai. Harta itu adalah warisannya Fir'aun dan orang-orang yang celaka. Wal mal, dan utai harta itu mirasul fara'inah, itu warisnya Fir'aun, wal asqiya, dan orang-orang celaka. Kau pilih mana kira-kira? Kau jadi pewaris Nabi atau warisnya Fir'aun? Betul? Wasani, dan utawi yang kedua. Wasani, utawi yang kedua, al ilmu, utawi ilmu, yakhrusu, menjaga apa ilmu, wal ilmu, dan utawi ilmu, yakhrusu, menjaga apa ilmu, sahibahu, pada pemilik ilmu. Wasahibul mal, dan orang yang punya harta. Wasahibul mali, dan orang pemilik harta. Yahrusu, menjaga siapa sahibul mal, malahu, pada hartanya sahibul mal. Yang kedua, ini yang kedua ya. Yang kedua itu ilmu itu, kalau orang punya ilmu, ilmu menjaga dirinya. Tapi kalau harta, kamu yang menjaga hartanya. Wasalis, utawi yang ketiga, annal mala, sesungguhnya harta, yu'ti, memberikan hi kepada mal, yu'ti, memberikan hi kepada mal, siapa Allahu Allah,
ta'ala mahalhur Allah. Liman bagi seseorang yuhibbu yang mencintai siapa Allahu kepada man. Liman bagi seseorang yuhibbu yang mencintai siapa Allahu kepada man. Waliman dan bagi seseorang la yuhibbu yang tidak mencintai siapa Allahu kepada man. Wala yu'ti dan tidak memberikan siapa Allah. Wala yu'ti dan tidak memberikan siapa Allah al-ilma pada ilmu illa liman kecuali bagi seseorang, illa liman kecuali bagi seseorang yuhibbu yang mencintai siapa Allahu kepada man. Yang ketiga, alasan ketiga, kalau harta itu diberikan Allah, Allah memberikan pada orang yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Fir'aun dikasih harta, jabatan, betul? Orang muslim yang baik juga dikasih harta benda. Ya, sama-sama. Jadi harta boleh dikasih orang yang ahli surga, orang ahli neraka. Tapi kalau ilmu hanya betul-betul akan dikasih pada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Kamu ingin dicintai Allah? Caranya jadilah orang ahlal ilmi, khidmat pada ilmu. Warabi dan utawi yang keempat. Warabi dan utawi yang keempat. Layang kusu tidak berkurang. Apa al-ilmu, apa ilmu bil bazli dengan diberikan wal infaki dan diinfakkan. Bal yazidu sebaliknya bertambah apa ilmu, bal yazidu sebaliknya bertambah apa ilmu bihima sebab diberikan dan diinfakkan. Bima sebab diberikan bazli wal infak. Ilmu itu kalau dikasih malah tambah banyak. Kalau kamu santri ngajar ngaji tambah pinter kamu. Tapi kalau kamu punya ilmu hanya diam saja, tidak mau mengajarkan, tidak mau mengkhidmatkan, ya ilmu kamu lama-lama menjadi virus. Ya pernah dicontohkan seperti sumur. Seperti sumur. Sumur itu semakin diambil airnya setiap hari, airnya tambah bersih, betul? Tapi kalau kamu biarkan apa itu mengendap begitu saja, bertahun-tahun tidak pernah kau ajarkan ngaji, ilmu kamu tidak pernah diajarkan, tidak pernah diimplementasikan di tengah masyarakat. Kamu mondok, pernah mesantren, tapi ilmunya seperti itu dibiarkan seperti apa yang dibiarkan, diterlantarkan, tidak pernah dimanfaatkan, itu namanya lama-lama airnya menjadi banyak penyakitnya, banyak virusnya. Wal malu dan utai harta yang kusu bisa berkurang apa harta bihima sebab diberikan dan diinfakkan. Wal khamisu dan utawi yang kelima, anna sahibal ilmi sesungguhnya pemilik ilmu la yamutu tidak mati siapa sahibul ilmi wala yanqatu dan tidak pernah terputus wala yanqatu dan tidak pernah terputus apa amaluhu amalnya sahibul ilm ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Wa ma'ahu dan berserta sahibul mal, sahibul ilm, amaluhu utai amalnya sahibul ilm abadan selama-lamanya. Jadi orang yang punya ilmu sesungguhnya tidak mati, hakikatnya dirinya itu mati jasadnya saja. Jasadnya pindahnya, ruhnya pindah.
Asalnya di alam dunia, kemudian ke alam barzah. Tapi ilmunya terus menerus mengalir, ilmunya terus menerus membawa manfaat, ilmunya terus menerus diambil orang lain terus menerus. Maka dirinya di alam barzah terus menerus mendapatkan kiriman pahala daripada. Jadi dia terus mendapatkan terus mendapatkan pemasukan daripada amal-amal kebaikan. Wasahibul mali, dan orang pemilik harta kaya raya pokoknya, apalagi tidak pati kaya ya, walaupun kaya raya, uangnya miliarder atau apa namanya itu, orang punya harta. Wasahibul yamutu mati, wasahibul mal yamutu mati, wayang kotu, dan terputus apa amalnya sahibul mal. Wayabqa, dan tersisa apa maluhu, hartanya sahibul mal li ghairi, pada selainnya sahibul mal. Orang punya harta mati wis hilang begitu saja, dan terputuslah karena dia sudah itu amalnya, kecuali kalau memang diinfakkan, dijariahkan ya. Tapi hartanya akan menjadi rebutan orang-orang yang ditinggalkan. Orang yang ditinggalkan itu yang akan berpesta dengan harta bendanya. Maka ya Allah ya Rabbi subhanallah, tidak ada orang Fatihah dengan Fatihah kepada orang yang paling kaya raya dunia itu siapa? Qarun. Paling kaya raya itu Qarun. Di antaranya Qarun, hartanya masya Allah. Kemudian ditenggelamkan sama Allah. Tidak ada yang Fatihah baca tahlil untuk Qarun, tidak pernah ya. Ada apa tidak? Tidak ada artinya. Tapi sahibul ilm, orang yang punya ilmu walaupun hidupnya sederhana, tapi karena ilmu, kaya dengan ilmu, maka terus menerus ilmunya mengalir. Makanya pilih seperti ini. Jangan pilih menjadi dari ahli dunia, menjadi orang-orang yang ahlal ilm ya. Minallahumma wasadis, dan utai yang keenam, anna sahibal ilmi, sesungguhnya pemilik ilmu, la yu'azzabu, tidak disiksa sama sahibul ilm, fil qabri, di dalam kuburan, wala yabla, dan tidak busuk sama sahibul ilm. Jadi orang alim itu jasadnya tidak membusuk dalam barzah, di kuburan. Jasadnya orang alim itu tidak membusuk di kuburan, tetap utuh, tetap harum. Itu para kiai-kiai, para ulama-ulama. Paham apa paham? Masya Allah. Wa anna sahibul mal, dan sesungguhnya pemilik harta, yu'azzabu, disiksa siapa sahibul mal, fil qabri, di dalam kubur, wa yabla, dan hancur lebur tubuhnya. Hancur lebur apa? Lagunya gimana? Hancur lebur tulangnya, tidak tersisalah Allah. Di dunia ketika masih hidup, masya Allah, jam tangannya harganya berapa? 10 juta. Bajunya harganya 10, sendal jepitnya harganya 10 juta. Sendal jepit 10 juta. Kalau orang kaya, orang kacamatanya harga 10, mati, hancur lebur. Apa gunanya? Ya, apa guna? Sederhana-sederhana saja. Tidak usah jadi pemburu-pemburu dunia dan pemburu hantu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kayak pemburu hantu, pemburu dunia kayak pemburu hantu ya. Pemburu hantu. Tubuh kamu akan hancur lebur di bawah itu tanah. Tapi kalau orang ahli akhirat, ulama, tubuhnya utuh, harum. Hatta di dalam keterangan itu begini, orang itu yang penting cinta sama ulama, ngaji, urusan bisa belakangan. Ada ulama ngaji, ya Allah, Pak Kiai saya ini orangnya bodoh. Ada keterangan, Pak Kiai saya ini orangnya bodoh, saya ini otak saya tidak cerdas. Sing penting ngaji, sing penting seneng kumpul sama ulama, belajar sebisanya wis.
Tidak bisa, biarin aja. Keterangannya, loh kok tidak bisa? Karena tidak bisa, tidak mampu. Nanti kalau orang ini mati, kemudian nanti akan diajari oleh malaikat. Nanti dia di alam barzah, nanti dia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan menjadi orang yang alim, kedudukannya berdekatan dengan para anbiyaul mursalin, berdekatan dengan nabi. Karena apa? Dia itu orang yang mencintai ulama, mau belajar, cuma otaknya kurang mampu. Yang penting belajar, yang penting ngaji, yang penting sungguh-sungguh. Tidak bisa nomor 2. Makanya Sayyid Muhammad Ali al-Malik al-Hasan itu beliau mengatakan gini. Ketika ini kiai saya menyampaikan kepada beliau, putra saya mau, umpamanya bahasa Indonesia ya, mau menitipkan putra saya ini, Beb, putra saya ini di sini, cuma anak saya ini tidak cerdas. Anak saya ini tidak cerdas. Ini bahasa tawadhunya kiai. Saya tidak butuh santri tidak butuh santri yang cerdas, tapi yang saya butuhkan adalah santri yang mau khidmat, ya, santri yang mau khidmat. Itu yang penting. Cerdas kadang-kadang pinter tapi kurang ajar, akhlaknya tidak baik. Tapi kurang pinter tapi ikhlas, tapi sungguh-sungguh, waktunya subuh, waktunya ngaji gitu aja wis. Maka jadi berkah, ilmunya jadi berkah. Itu putranya yang dimaksud itu adalah sekarang anak saya itu mondok di putranya yang muridnya Sayyid Muhammad itu tadi. Iqbal itu mondok di putranya Mbah Yai Maimun tadi. Alumni Sayyid Muhammad Al-Ulum. Jadi yang dibutuhkan santri itu sungguh-sungguh, ikhlas, khidmat. Bisa itu yang nomor 2. Yang penting sungguh-sungguh. Waktunya belajar, waktunya ngaji. Urusan bisa belakangan. Nanti kalau kamu senang seperti itu, kamu akan diajari di alam barzah oleh para malaikat. Jadi kamu nanti di sana tetap mondok, ya, di alam barzah tetap mondok karena diajari malaikat, sehingga kamu nanti dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang-orang yang alim. Karena itu yang terpenting, karena kamu akan dibangkitkan dalam posisi yang istimewa menjadi orang-orang yang alim, ya. Wasabi adapun yang ketujuan nasahibal mal, sesungguhnya pemilik harta, yus'alu dimintai pertanggungjawaban, ya. Yus'alu ditanya. Tanya maksudnya dituntut pertanyaan, dituntut apa itu? Yus'alu dimintai tanggung jawab. Siapa sahibul mal yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat, angkulli dirhamin, dari tiap-tiap dirham atau tiap-tiap rupiah. Mengkuli dirhamin, dari tiap-tiap rupiah. Min aina, dari manakah iktasaba, bekerja siapa orang, mendapatkan siapa orang, kepada dirham. Dari mana engkau dapat uang itu? 1 rupiah, setiap rupiah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu dapat uang 1 rupiah ini dari mana? Terus wafima, dan di dalam perkara amfaqo, menginfakkan siapa orang kepadamu. Terus kemana engkau infakkan? Wa yuhasabu, dan dihisab, diperhitungkan semuanya alaihi, atas itu dirham. Itu semuanya, setiap dirham akan dari mana engkau kerja, kemana engkau infakkan. Wa anna sahibal ilmi, dan sesungguhnya pemilik ilmu, lahu bagi sahibul ilm, bikulli mas'alatin, dengan lahu itu bikulli mas'alatin, utawi tiap-tiap pertanyaan, darajah utawi derajat. Jadi setiap pertanyaan, setiap masalah mengangkat derajatnya di sisi Allah. Wa kulli harfin, dan utawi tiap-tiap huruf yang ia belajar, yang ia tulis, yang ia hasanah utawi kebaikan. Walikuli huruf harfin, dan itu bagi tiap-tiap huruf min hurufil Quran, daripada huruf-huruf Al-Quran, asro hasanatin, itu utawi 10 beberapa kebaikan. In qara'a, jika membaca siapa alim, ala ghairi tuhrin, atas selainnya suci. Jadi kalau kamu baca Al-Quran tidak dalam keadaan suci, maka kamu dapat 10 poin kebaikan. Wa in qara'a, dan jika membaca siapa orang ala tuhrin, atas suci,
Ingkana jika ada siapa orang fi ghairi salat, di dalam selainnya salat, di luar salat ini, falikulli harfin, maka itu bagi tiap-tiap huruf mi'atu hasanah utawi 100 kebaikan, 100 poin kebaikan. Wa in qara'a, dan jika membaca siapa orang fi sholati, di dalam salat, falikulli harfin, maka itu bagi tiap-tiap satu huruf alfu hasanatin, itu 1000 poin kebaikan. Kada seperti itulah fi minhajil mazkurin, di dalam kitab minhajil mazkurin. Jadi kalau kamu baca dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, setiap hurufnya itu 1000 kebaikan. Dan apalagi yang dibaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kalau dibaca 3 kali pahalanya sama dengan khatam Al-Qur'an. Khatam Al-Quran kalau dilipatkan khatam Al-Quran kali 1000 poin kebaikan berapa? Masya Allah, Masya Allah. Makanya jangan terlalu menggaya, terus tidak mau surat Al-Ikhlas. Ketinggalan itu kan terlalu surat pendek. Jangan gitu, walaupun pendek tapi kan hebat ya. Walaupun pendek pahalanya itu Masya Allah, kan masyhur itu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, baca surat Al-Baqarah panjang-panjang ya. Ya panjang ya iya, tapi juga surat-surat yang pendek juga jangan dilupakan, apalagi soal ikhlas ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.